Oke bro, di sebelumnya kalian sudah belajar rumus yang gini. A dikali dengan cos X ditambah dengan B dikali sin X. Gitu kan. Kalian akan merubahnya ini menjadi apa tadi? K dikali dengan cos X min alpha. Gitu ya. Di rumus sebelumnya kalian sudah belajar ini dia. Di video sebelumnya kalian sudah belajar merubah dari bentuk ini penjumlahan jadi bentuk seperti ini, gitu ya. Sip. Sekarang bagaimana kalau seandainya kalian punya gini, A kali cos X ditambah dengan B kali sin X sama dengan C. Penyelesaiannya gimana? Atau berapakah nilai X-nya? Atau nilai nanti yang ditanyakan apa di dalam soal gitu ya. Gini yuk, kita sedikit analisis. Kita punya rumus yang ini dia. Kalau diperhatikan berarti ini sama dengan ini kan. Posisi ini dia sama dengan ini. Jadi kalau saya tulis K kali K kali dengan cos X min alpha sama dengan C. Atau artinya cos X min alpha sama dengan apa sini? C dibagi dengan K. Itu dia. Kalian ingat nih, sini yuk. Ingat yang namanya cos itu nanti nilainya dia cos X min alpha atau cos berapapun itu nilainya adalah antara berapa? Antara min 1 sampai dengan berapa 1. Cos itu paling kecil min 1, paling besar 1. Jadi kalau ini ditulis lagi, lihat perhatikan. Ini dia C per K-nya. Jadi kalau saya tulis lagi ini berarti ini cos X min alpha sama dengan C per K. Jadi nanti C per K itu dia sama dengan min 1. Sini sama dengan 1. Gitu ya. Kalau saya kali silang berarti ini sama aja min 1 lebih kecil kali silang ke sini nih. Ini kali ke sana gitu ya. Ini juga kali ke sana. Gitu. Kalau dikali silang seperti ini jadi nanti hasilnya adalah min 1 kali K min K lebih kecil sama dengan C. Lebih kecil sama dengan K kali 1 jadi K. Kalau diperhatikan ini yang ini itu sama aja bentuk mutlak sebenarnya ya. Bentuk mutlak dari apa? Bentuk mutlak dari gini. Mutlak C. Sebentar bro. Mutlak C itu lebih kecil sama dengan K. Ini sebenarnya bentuk ini bisa dirubah dalam bentuk ini. Mutlak. Gitu ya. Sip. Terus cara penyelesaiannya gimana? Kita kuadratin aja tuh. Kita kuadratin. Kalau kiri kuadrat, kanan kuadrat, kuadratin. Kalau saya kuadratin. Bahasa Indonesia yang bagus ini ya. Kuadratin. Kita kuadratkan. Yuk. Yang kiri dikuadratkan, yang kanan dikuadratkan. Kalau dikuadratin jadi apa? C kuadrat. Lebih kecil jadi apa? K kuadrat. Oke. Sedangkan K itu sendiri di soal sebelumnya, di rumus sebelumnya nih, K itu sama dengan apa? K itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau ini saya akarnya dihilangkan berarti dikuadratin. Ini dikuadratin berarti ini K kuadrat. Ini kuadrat, jadi akarnya hilang, tinggal A kuadrat tambah apa? B kuadrat gitu ya. Jadi yang ini hasilnya adalah apa nih? C kuadrat lebih kecil sama dengan K kuadrat diganti dengan apa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah nanti yang disebut sebagai penyelesaian untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini nih. Ya. Ini berarti nanti sebagai penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini syaratnya atau penyelesaiannya, kalau ada soal seperti ini, jadi penyelesaiannya adalah apa ini? C kuadratnya harus lebih kecil sama dengan dari apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Ini dia. Nanti penyelesaiannya berapa seperti ini. Oke. Contoh soal mas, boleh yuk sini yuk. Geser bro. Stop sini aja.
Misalnya kalian punya soal gini, A cos kuadrat, A kali cos X gitu aja deh, A cos X dulu, ditambah dengan A dikurangi 1 kali sin X lebih kecil sama dengan, atau sama dengan aja deh, nah sama dengan gitu ya, sama dengan A plus 1. Itu cara penyelesaiannya gimana? Ini cara penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya nanti adalah pakainya ini dia. Apa? C kuadrat harus lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. C itu mana? Ini kan posisinya ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C gitu ya. A, B, C gitu kan. Lihat rumus yang di atas tuh sini ya. Ini ya. Ini A-nya di sini, B-nya itu yang ini di B, C itu ya di sini gitu ya. Tinggal kita masukin. Yuk kita masukin. Berarti C kuadrat ini ya. Kalau kita tulis jadi C kuadrat itu adalah A. Sebentar, pakai yang putih aja, Bro. Jadi saya tulis jadi A tambah 1 kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat. A-nya mana ini? Ya tetap A. Tambah B kuadrat, B-nya mana ini ya? Berarti A min 1 kuadrat. Kalau saya kuadratin jadi apa nih? A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 lebih kecil sama dengan ini, jadi A kuadrat ya kan. Terus dikuadratin, ayo ingat kan? Jadi apa coba? A kuadrat min 2A ditambah 1. Oke, tinggal kalian sederhanakan. Kalau kita sederhanakan, yang bisa dicoret nih, coret ya nggak? Karena 1 habis kan. Kalau saya tulis lagi, jadi ini nanti gini, A kuadrat tambah A kuadrat jadi 2A kuadrat. Atau ini coret dulu deh 1. Ini 1 coret nih, A kuadrat, ini A kuadrat, ini hilang 1 ya. Tinggal berarti nanti yang sebelah kanan tinggal A kuadrat aja. Ini geser ini min 2A, ini geser min 2A juga, jadi ini min 2A. Ini geser lagi, jadi min 2A lagi. Ininya 0 ya nggak tuh? Jadi 0 lebih kecil sama dengan A kuadrat min 2A jadi min berapa A? Min 4A. Sip. Ocre. Sip nih ya. Kalau saya lanjutin di sini aja saya lanjutin. Ini kan sama aja. Boleh dibalik tulisannya gini, A kuadrat kurangi 4A. Gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Difaktorin. Ini sama-sama punya A. A-nya saya keluarin. Ini A min 4 gitu kan. Lebih besar sama dengan 0. Kita cari nilai A-nya. Ini segini, dia dalam kurung ini biar 0, A-nya diganti berapa? A-nya diganti 4. Ini biar 0, A-nya diganti berapa? Ya diganti 0 gitu ya. Kalian bikin garis bilangan, sok. Gimana coba, ayo. Ini gini garis bilangan. Gitu ya. Terus tempatin A sama A-nya ini, A0 dan A4 ini kita taruh di sini. Ini 0 di sini. Di sini 4 di sini. Ya, tanda plus minusnya gimana? Tanda plus minusnya gini. Lihat koefisien dari kuadratnya. Koefisien dari kuadratnya di sini apa? Positif kan? Berarti nanti yang paling kanan positif. Pelajaran kelas berapa Hayu ini? 1. Udah lupa ya? Bagus. Ini plus ya. Kalau koefisien X kuadratnya positif, berarti yang paling kanan positif. Sesuaikan. Kalau ini positif, berarti yang paling kanan positif. Loncat sini nih negatif. Loncat sini positif. Gitu ya. Yang diminta adalah daerah yang positif. Kenapa yang diminta yang positif? Ini tandanya lebih besar dari 0. Berarti daerahnya yang positif. Mana daerah yang positif? Ini dia. Ini daerah yang positif. Mana? Ini dia. Oke, jadi ini dia daerahnya yang diminta. Ini dia daerahnya. Gitu ya. Berarti artinya kalau ditulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya berarti artinya A-nya nanti lebih kecil dari 0. Karena di kirinya 0 kan? Berarti A-nya lebih kecil dari 0. Atau A-nya lebih besar daripada 4. Sama dengan sama dengan, ini juga sama dengan, lebih sama dengan 4. Oke, inilah yang disebut dari himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari ini dia. Soalnya mana tadi? Ini ya. Sip. Nih contoh nih tadi ya. Contoh. Oke, ini himpunan penyelesaiannya. Paham sampai sini ya? Oke, sampai sini dulu. Ya, yang belum ngerti ulangi, yang sudah ngerti nggak boleh nanya karena nggak bisa dijawab ya. Oke, sampai sini dulu, dadah, see you, bye bye, assalamualaikum.